Oke, baik selamat malam Bapak Ibu. Kita jumpa lagi di KPKS Hieronymus, eee, setelah 2 Selasa, kita skip karena Pak Seto sedang berziarah ke Efesus ya dan sekitarnya. Nanti mungkin Pak Seto akan memberikan oleh-olehnya, cerita perjalanannya ya Pak. Baik Bapak Ibu kita, hari ini masih melanjutkan belajar dari surat Yakobus ya, beriman dan berhikmat. Nanti kita dengarkan dari pengajaran dari Pak Seto. Kita buka pertemuan malam hari ini dengan doa yang akan dibawakan oleh Pak Roy. Silakan Pak Roy. Baik, Pak Sunarto, terima kasih. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, kita siapkan hati kita buka pertemuan ini dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji syukur dan terima kasih kembali kami sampaikan Bapak untuk malam ini kami kembali berkumpul bersama-sama dan melanjutkan proses bimbingan ini. Kami mohon rahmat-Mu Bapa yang dicurahkan dalam hati kami hingga pertemuan ini benar-benar memberi pesan-pesan iman yang berguna bagi kehidupan kami. Maka kami mohon Bapa berkati Pak Seto yang selalu dengan tekun dan setia mendampingi kami. Dan kami pun harusnya mampu meresap pesan-pesan iman itu dan siap mewujudkannya dalam kehidupan kami. Semua permohonan atas berkat-Mu Bapa kami persembahkan dan kami mohonkan demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Terima Pak kasih. Roy. Baik Bapak Ibu, mari kita dengarkan pengajaran dari Pak Seto. Silakan Pak. Ya, terima kasih, Pak. Selamat malam, Ibu, Bapak, dan saudara-saudara semua. Selamat malam. Malam ini kita mendiskusikan Yakobus bab 2 kan ya? Ya Pak. Dan saya juga sudah lupa, saya sudah ngomong apa saja. Jangan lupa Pak. Bab 2 itu memuat ayat yang bisa dikatakan favorit dan banyak berulang kali dikutip oleh orang Katolik gitu ya. Jadi kita bisa membicarakan ini sambil ya berusaha untuk mengerti sungguh-sungguh apa yang dimaksudkan. Nah, kemudian begini dulu, ada yang lebih penting yang perlu saya sampaikan. Bapak Ibu, ini saya punya terbitan buku ini baru ya, judulnya Via Christi. Isinya itu ulasan atau penjelasan tentang 50 perikop yang isinya ajaran Tuhan Yesus. Jadi ini ya memang masih memang baru diterbitkan oleh penerbit Obor. Jadi kalau Bapak Ibu mau minta saya kirim, saya akan kirimkan, tolong kirim alamatnya nanti saya kirim. Harganya mahal, 150.000. Tapi bukunya banyak gambarnya kok. Banyak gambarnya. Di setiap halaman banyak gambarnya. Kalau kita biasanya kan senang kan buku berwarna, banyak gambarnya terus berwarna gitu kan. Nanti bisa dikoordinir, nanti saya bisa kirim ke alamat. Kalau enggak ya silahkan pesan di Obor juga silahkan saja. Iya, itu informasi. Lalu saya cerita ke ini kah? Kalau Bapak Ibu ini kalau cerita tentang Turki, Bapak Ibu begini, niatnya kan datang ke 7 gereja yang disebut di kitab Wahyu. Tetapi setelah saya melewati itu, saya akan lebih mengatakan kepada Bapak Ibu, nggak perlu mendatangi semuanya.
tetapi ada beberapa tempat yang bisa dipelajari sungguh-sungguh. Ya, misalnya ada paling tidak ada 4. Yang pertama itu Efesus. Oh, bukan 4:3 saja. Efesus. Di Efesus itu kita bisa lihat kota kuno Efesus yang dulunya ada di pinggir laut, tetapi sekarang itu 12 kilo dari laut, 12 kilo dari pantai. Jadi ada reklamasi alami gitu ya. Dan di situ ya kita bisa menemukan kota-kota kuno. Memang tidak lagi bisa ditemukan pemukiman dalam arti rumah-rumah orang di zaman dulu gitu ya. Tetapi konsep kota di zaman kuno Bapak Ibu masih bisa temukan. Tempat sidang para pemimpin kota, kemudian amfiteater, lalu macam-macam tempat itu. Dan kemudian di situ yang kita bisa belajar, ya kalau saya disuruh tinggal di situ, mungkin seharian saya bisa keliling memperhatikan semua yang ada di situ untuk belajar. Gini, amfiteater, kapasitas 25.000 orang. 25.000. Dan kapasitas itu dihitung menurut arkeologi ya, perhitungannya harus muat 10% dari penduduk kota. Jadi bisa dibayangkan di zaman itu penduduk kota Efesus 250.000 orang. Yang tertinggal sekali lagi pusat kotanya. Ada perpustakaan masih ada, tapi semua puing loh ya. Jangan nyari bukunya. Dan kemudian dari situ bisa diamati, bisa diperhatikan bagaimana dulu Paulus datang ke tempat yang seramai itu, ke kota yang sebesar itu untuk memberitakan Yesus. Filsuf banyak, orang-orang pandai banyak sekali, tapi bagaimana Paulus dan kemudian beberapa orang pemberita Injil sampai ke situ dan membuat begitu banyak orang di situ itu menjadi percaya. Kemudian masih di Efesus, kita bisa datang ke ini Basilika Santo Yohanes. Jadi di situ ada basilika yang ya kalau Bapak Ibu pernah memperhatikan Hagia Sophia, itu jangan-jangan basilika yang Santo Yohanes itu lebih besar dari Hagia Sophia aslinya. Tapi sekarang juga tinggal puing. Lalu menurut kepercayaan ya Yohanes Rasul itu dikubur di situ. Ada satu tempat yang diyakini di bawah sini itu dulu Rasul Yohanes dibaringkan. Besar sekali, tapi ya masih bisa dilihat sisa-sisa kebesaran itu. Nah, kemudian keluar dari kota Efesus, naik ke atas bukit, di situ ketemu rumah Bunda Maria. Di situ diyakini dulu Bunda Maria dengan Rasul Yohanes tinggal. Jadi ini saja 3 tempat ini itu bisa kita perlu luangkan banyak waktu di situ. Di tempat Bunda Maria itu ada tempat untuk sembahyang, kita bisa masuk. Kemudian kalau kelompok itu bisa masuk ke kompleks bagian dalam untuk misa. Bisa. Kemudian yang berikut yang masih di Turki Barat, Bapak Ibu bisa ke Pergamus. Di Pergamus bagian bawah, di bawah itu ada dulunya sebenarnya kuil, tapi kemudian dijadikan sebagai tempat untuk beribadah orang-orang Kristen, jadi gereja. Dan Bapak Ibu masih bisa lihat kemegahan bangunannya itu. Kemudian di atas itu ada Akropolis, jadi sisa-sisa kota Pergamus zaman kuno juga bisa dilihat di situ. Lalu ke timur sampai ke Turki Tengah, nah disitulah ketemu Kapadokia. Di Kapadokia yang bisa diperhatikan, yang bisa dipelajari itu ini gua-gua di dalam bukit, gua dibuat ya, gua digali. Lalu di situ ada tempat pemukiman, ada gereja di dalam gua-gua itu.
ada yang masih menyimpan apa itu ikon gambar dinding seperti yang tampak di gereja-gereja ortodoks itu. Lalu ada satu gereja besar di dalam gua, tapi kami nggak masuk. Dan ini juga sudah cukup waktu yang bisa diluangkan. Lalu ada juga pemukiman memang kuno, tempat yang diyakini dulu para pengikut Yesus lari bersembunyi, ada di situ. Nah, di situ naik balon. Itu tempat-tempat yang menurut saya bisa didatangi untuk dipelajari. Yang lain-lain, Tiatira, Sardis, jangan kaget, ini sisa-sisa gerejanya benar-benar sedikit sekali. Ya, begitu aja ya. Nah, kemudian sekarang baru kita lihat Yakobus bab 2. Pak Seto, Ya. Pak Seto, menumpang tanya dong Pak. Kalau Turki itu kan sekarang negeri hampir, saya nggak tahu lah, mungkin 80-90% Islam kali apa ya. Padahal dulu itu gereja Wahyu pun dikenal semuanya dari Turki. Sebenarnya dulu penganut agama Kristen itu di Turki, apakah orang native-nya atau orang Yahudi sih Pak? Orang asli Kalau kita ya. belajar sejarah Turki itu sebenarnya agak rumit itu Pak. Yang sekarang kita lihat orang Turki, ya, itu kan bukan penduduk asli situ. Yang disebut orang Turki itu orang dari Asia Tengah. Asia Tengah. Bapak Ibu bisa mengingat Armenia, kemudian apalagi dekat-dekat situ, Azerbaijan, dan kemudian ada yang mereka satu rumpun, satu ras dengan, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar orang Uighur di Cina kan? Jadi suku bangsa Turki itu bukan penduduk asli. Mereka orang dari Asia Tengah, ya. Kemudian mula-mula mereka bangsa pengembara itu. Lama-kelamaan mereka menjadi kuat, dan kemudian bisa mengalahkan kekaisaran Roma. Bapak Ibu pernah dengar Bizantin kan? Bizantin. Dan itu kan baru terjadinya abad berapa? Abad belasan kok, bukan dari zaman kuno sekali. Nah, kalau mungkin Bapak Ibu lebih gampang mendengar Utsmaniyah atau Ottoman gitu kan. Nah, itu penguasa yang datang dari bangsa Turki. Nah, kemudian yang dulu di abad pertama para pengikut Yesus, nah itu bukan orang Turki, bukan bangsa Turki. Nah, kemudian kalau kemudian tempat-tempat itu menjadi puing, tertinggal, tidak diurus lagi, itu bukan karena Ottoman atau Utsmaniyah itu menghancurkan, malah bukan. Tapi tempat seperti Basilika Santo Yohanes itu, atau yang di Pergamus, kena gempa, runtuh, orang nggak sanggup bangun lagi, lalu semua pergi. Begitu. Itu bangsa apa? Ya, kalau sebelum orang Turki datang, ada banyak bangsa. Ya orang Roma, orang Yahudi, kemudian yang orang Yunani, bagian barat itu, Turki barat itu praktis isinya dulunya orang Yunani kan. Jadi yang disebut orang Utsmaniyah, dinasti Utsmaniyah atau Kesultanan Utsmaniyah itu bukan Arab, tetapi mereka adalah ya orang Turki dari Asia Tengah kalau bicara asalnya. Dan mereka nggak mau disamakan dengan orang Arab. Nah, kemudian kenapa kok kekristenan bisa dikatakan nyaris habis gitu ya? Nah, itu pertanyaan yang sebenarnya belum terjawab penuh menurut dalam pemahaman saya. Saya belum memahami sungguh-sungguh, tetapi kemudian orang-orang yang sekarang kita sebut orang Turki, sekali lagi itu bukan orang Kristen yang dulu ada. Jadi bukan orang Turki dulunya Kristen,
lama-kelamaan lalu mereka berubah menjadi Islam, bukan begitu. Sejarahnya, ceritanya panjang, dan Bapak Ibu, seperti yang kita pelajari dalam sejarah kan, dalam sejarah itu berdirinya sampai masa kejayaan. Nah, itu yang seringkali diomongkan. Susah untuk mencari, ini kelompok ini dulu Kristen, terus sekarang pergi kemana. Ada satu, kalau Bapak Ibu lihat di dalam sejarah, pernah ada pembantaian, orang menyebutnya pembantaian, orang juga menyebutnya perang, yang membunuh begitu banyak orang, ada. Tetapi ada juga orang-orang, jadi orang-orang Katolik yang ada di Turki, itu bukan Katolik Roma ya, tapi Katoliknya Katolik Ortodoks, Ritus Timur, Konstantinopel. Lalu ada sebagian lagi yang karena soal perjanjian, soal kebangsaan, pindah ke Yunani. Ada juga yang begitu. Sementara orang-orang Turki, bangsa Turki sendiri memang bukan pemeluk agama Kristen. Dan ketika Ottoman runtuh, lalu Ataturk memimpin orang-orang Turki melakukan perlawanan, setelah dia bisa membawa Turki kepada kemerdekaan, satu hal yang dia lakukan itu adalah tidak memberi izin misionaris untuk datang. Tetapi yang Islam biarlah Islam, yang Kristen biarlah Kristen. Tapi nggak ada misionaris. Dan bukan hanya misionaris yang tidak boleh, tetapi para pemeluk Islam yang kelompok Wahabi itu pun disingkirkan. Jadi mereka yang dianggap berontak tidak setia kepada bangsanya, itu di tahun awal abad ke-20 mengalami hal yang lebih berat sebenarnya. Yang dianggap sebagai pengkhianat, yang mau kerjasama dengan Inggris dan Prancis. Nah itu juga malah dihabisi oleh Ataturk. Gitu ceritanya, Pak. Enggak lengkap, saya enggak cerita lengkap kok ini. Terima kasih, Pak. Ya udah nanti ke sana aja, Pak. Ya, ada lagi. Nah, Pak Narto, silakan buka pendaftaran mau ke sana. Siap, Pak. Nah, kita tidak ada pertanyaan lagi ya. Ya, saya punya banyak pertanyaan, mungkin yang sama, salah satunya sama dengan yang disampaikan Pak Agus, dan belum semua pertanyaan yang ada di kepala saya juga menemukan jawabannya. Tapi yang pasti, yang sudah jelas, kita tidak bisa membayangkan orang Turki yang sekarang ini dulu nenek moyangnya Katolik, lalu berubah. Bukan begitu. Semenanjung Anatolia itu dikuasai oleh bangsa yang satu, diganti oleh bangsa yang lain, ganti bangsa yang lain. Sebelum orang Turki, itu kan ada orang Yunani. Sebelum kemudian orang Latin, orang Roma. Tapi sebelum Turki, kemudian Roma atau Latin, kemudian sebelumnya Yunani, nah sebelumnya masih ada lagi orang Hitit, orang yang juga disebut di Perjanjian Lama. Jadi wilayah itu semenanjung Anatolia itu silih berganti dikuasai oleh bangsa-bangsa yang berbeda. Yang juga perlu diperhatikan supaya tidak salah paham, itu yang tadi, gereja-gereja yang saya sebutkan tadi, itu hancurnya bukan karena dihancurkan ya, tapi itu karena ya runtuh, dan kalau melihat kemegahan bangunannya, nggak gampang kayaknya untuk mendirikan bangunan yang sehebat itu. Tapi kenapa kok Hagia Sophia bisa bertahan? Jangan salah, Hagia Sophia itu kan ada di pusat kota, di Istanbul, di Konstantinopolis. Itu menjadi sangat penting. Itu pernah
direnovasi berulang kali. Dan sekalipun sudah dulu gereja, jadi masjid, jadi museum, jadi masjid lagi, gambar-gambar Yesus, gambar Bunda Maria, ini masih tetap ada kok, nggak dihilangkan. Dan itu, ya menurut orang-orang Turki itu tanda kalau Kekaisaran Ottoman, kemudian Ataturk itu tidak menghancurkan yang lama dan kemudian mau menyeragamkan. Kebalikannya Bapak Ibu tahu kan ya, kalau yang di Afghanistan itu pernah ada patung Buddha yang paling tinggi. Tapi kemudian ketika Taliban berkuasa, patung itu dihancurkan. Dan kemudian bisa juga Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengingat Yordania itu Arab atau bukan? Lebanon Arab atau bukan? Bukan kan? Kenapa semuanya berbahasa Arab? Nah, itu karena ada situasi yang sebelumnya yang tidak menghargai kekayaan atau budaya atau bangunan yang pernah ada. Jadi beda. Bapak Ibu mungkin juga nggak kebayang, kalau kita nggak belajar nggak akan kebayang. Mekah, Madinah, itu kan juga pernah dikuasai oleh Ottoman kan? Bangunan-bangunan yang pernah dibuat oleh Ottoman, nggak ada sisanya sama sekali. Sama sekali tidak ada sisanya. Yaitu karena itu tadi ada sikap yang berbeda tadi. Nah, begitu dulu ya. Di Turki misalnya, Katolik Ortodoks jadi ya Pak? Ya, ada Ortodoks itu pada umumnya Ortodoks yang pernah dari abad ke abad ada di Turki itu Ortodoks. Gereja Katolik yang ya bisa dikunjungi itu di kota Smyrna atau Izmir. Itu gereja Katolik yang bisa dibilang kuno, dibangun di zaman Kekaisaran Ottoman, tapi yang membangun Raja Prancis. Saya lupa tahunnya, abad 18. Dan masih bisa. Waktu di sana ikut misalnya di mana jadinya? Misa di Izmir bahasa Indonesia sama Romo. Kemudian bisa misa juga di rumah Bunda Maria yang di atas itu. House of Virgin Mary. Itu ada satu kapel yang bisa digunakan untuk misa. Tapi memang ya kalau mau rombongan mau berangkat ya harus janjian dulu untuk bisa misa. Oh ya, kalau catatan dari pihak travel, Bapak Ibu kalau pergi tolong perhatikan ya. Ada travel yang dari Indonesia itu yang langsung ngontak bis, ngontak restoran dari sini. Itu sangat riskan menurut yang punya yang orang travel di sini ya. Kebayang nggak ngurus bis dari Indonesia, padahal bisnya ada di Smyrna atau di Istanbul. Lalu yang dianjurkan, cari travel yang di sini ada dan kerjasama dengan travel yang ada di sana. Jadi travel yang ada di sana itu yang akan mengatur nanti perjalanannya harus bagaimana. Itu jelas lebih terjamin gitu ya. Itu catatan yang saya dengar dari pihak travel karena saya sengaja banyak bertanya. Karena kalau enggak, nanti yang nyebrang Selat Bosporus terlambat, ini bisnya enggak cocok, macam-macam lah. Ya gitu Pak. Ini saya sudah kayak biro jasa aja, mau buka travel ini nanti. Pak, mau nanya Pak. Ya. Bawa nyonya nggak Pak? Saya pergi dalam rangka belajar sekaligus bukan hanya saya sudah pernah ke sana tapi belum memadai, lalu saya datang untuk belajar lagi plus
belajar bicara di bis. Jadi saya belajar, bukan saya saya pergi untuk belajar, bukan sekedar terus menikmati sendiri gitu. Enggak, saya belajar, saya bicara di bis. Jadi kalau pagi berangkat kita mau ke gereja mana ini, bacaannya di kitab Wahyu yang mana, lalu ceritanya bagaimana. Wah, ya begitu. Kan ngajar di kelas dengan ngajar online saja sudah berbeda kan? Coba ngajar di bis. Ngajar di bis ada dua macam. Ngajar di bis sambil ngomong di bis, sambil berdiri, menghadap kursi peserta, kita berdiri di depan, atau yang sebelumnya saya sudah lakukan dan berasa aneh, duduk kita, nggak ngadep mikrofon saja. Peserta juga duduk dengerin saja. Jadi seperti penyiar radio. Nah, kemudian pelajaran yang itu pelajaran, jadi belajar tentang pengetahuan saya lakukan, belajar bicara saya kerjakan. Ya, gitu Pak. Jadi bukan dalam rangka saya menikmati. Ya. Ya, makasih Pak. Ya. Baik, sekarang ini suasana jadi berubah, sudah berasa di Efesus lagi saya. Kita ke surat Yakobus ya, bab 2. Kalau kita, ini saya membaca bab 2 di bagian yang pertama, ini ayat 1 sampai dengan 13. Bapak Ibu, kita masuk dalam suasana yang mungkin agak nggak nyaman gitu. Bapak Ibu yang kaya, catatan dulu ya. Bapak Ibu yang kaya, kalau membaca teks ini nggak usah tersinggung. Kenapa? Ketika kita membaca nasihat atau kata-kata Yakobus di dalam perikop ini, Bapak Ibu tolong masuk ke dunia zaman kuno, masuk ke dalam jemaat yang mendapatkan surat dari Yakobus ini. Dan Bapak Ibu perhatikan relasi yang terjadi di antara para anggota jemaat. Jadi ini bukan bicara tentang kita sekarang, tapi bicara tentang situasi jemaat yang dihadapi oleh Yakobus, dan kemudian kita bisa belajar dan harus belajar dari situ. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Nih, kalau dalam kosakata Ibrani, yang ada itu memandang muka. Kalau di bahasa Indonesia, memandang muka enggak ada, yang ada memandang bulu. Gitu kan? Tapi itu maknanya ya kurang lebih sama. Sebab jika ada seorang masuk dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan juga datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silahkan Tuan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu, kamu berkata, berdirilah di sana atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Nah, silahkan membayangkan situasinya ya. Ini ada perkumpulan jemaat. Lalu ada pemimpinnya, ini ada pemimpin jemaat. Dan orang-orang yang memperhatikan kehidupan bersama dalam jemaat. Coba lihat ayat 2. Jika ada seorang masuk dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas, pakaian yang indah. Kemudian datang juga
seorang miskin di situ dan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah. Nah, pertanyaannya itu kan kamunya itu siapa? Nah, jawaban yang sudah saya sampaikan, bisa jadi ini pemimpin jemaat. Bisa jadi ini dulu jemaat berkumpul, belum punya gereja ya, berkumpulnya di rumah-rumah anggota. Dan kamu yang dimaksudkan itu adalah anggota jemaat yang rumahnya digunakan untuk perkumpulan. Nah, kemudian ditunjukkan situasi yang perbedaannya sangat mencolok. Ini orang kaya di zaman dulu, ya, dengan orang miskin di zaman dulu, itu perbedaannya mencolok sekali. Kekayaan orang itu tampak, lihat, dalam cincin emas yang dipakainya, dalam pakaian yang dikenakan. Kemudian, kalau orang miskin, pakaiannya buruk. Nah, kalau sekarang masih tetap ada ya baju yang menunjukkan kekayaan. Walaupun kemudian ada yang mengejek, ya. Itu asli apa KW gitu ya. Itu tergantung merek, itu sekarang. Kalau dulu mahal atau murahnya pakaian itu nggak bergantung kepada merek yang ditampilkan, tapi apa? Pada materi atau bahan. Misalnya kalau di zaman Romawi, Bapak Ibu silahkan mengingat kain ungu, nah itu kain mahal. Nanti kalau di tempat lain pakaian dari sutra sudah ada loh ya. Itu sudah menunjukkan ini pakaiannya mahal. Atau Bapak, Ibu, terutama ibu-ibu yang biasa belanja pakaian, nggak usah liatin merek. Dari bahannya udah ketahuan kan, ini mahal, ini enggak gitu. Nah, dulu akan sangat mencolok yang seperti itu. Orang kaya mengenakan pakaian bagus, orang miskin nggak punya baju yang bagus. Dan kemudian kekayaan juga tampak dalam perhiasan emas yang dikenakan. Nah, kemudian lihat orang yang menampakkan kekayaan dan orang yang menampakkan kemiskinan datang ke pertemuan jemaat. Baik yang kaya maupun yang miskin, itu sama-sama anggota jemaat. Nah, bisa terjadi entah pimpinan jemaat, entah tuan rumah yang rumahnya digunakan untuk perkumpulan, itu menunjukkan sikap yang berbeda kepada orang kaya. Ya, lihat, silahkan tuan duduk di tempat yang baik ini. Bicaranya, perhatikan, silahkan tuan tempat yang baik. Itu kata-kata yang sudah menunjukkan pemberian kehormatan, pemberian tempat yang baik, dan itu dilakukan karena entah pimpinan jemaat, entah tuan rumah memperhatikan apa yang dikenakan. Nah, sedangkan kepada orang miskin, anggota jemaat yang miskin ya, yang datang ke pertemuan, itu dapat kalimat kayak gini, berdirilah di sana. Nah, perhatikan sana. Atau dikatakan duduklah di lantai. Di lantai dekat tumpuan kakiku. Nah, di sana jauh, jangan dekat-dekat. Nggak boleh masuk rumah gitu ya. Di teras saja kamu atau di halaman aja, berdiri di halaman saja gitu. Atau udah duduknya aja di lantai dekat tumpuan kaki. Nah, kemudian Yakobus mengingatkan begini, ayat 4. Kalau ada orang yang berlaku begitu, bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Membuat pembedaan di dalam hati bagaimana?
Iya, pembedaan dilakukan di dalam hati. Ini orang ini bajunya bagus, pakai perhiasan, badannya juga bersih, wangi gitu ya. Lalu mata pemimpin jemaat atau tuan rumah kan ngelihat, wah ini orang kaya. Dan kemudian yang lain bajunya dekil, badannya kotor, baunya seperti itu. Nah, ini sudah ada pembedaan. Dan pembedaan dilakukan berdasarkan pakaian. Dilakukan berdasarkan kepemilikan harta. Dan lebih lanjut, Yakobus mengingatkan, kalau orang berlaku seperti itu, dia sudah bertindak sebagai hakim. Jadi hakim bagaimana? Ini nggak ada urusan benar salah kan? Iya, nggak ada urusan benar atau salah. Tetapi lihat, yang kaya mendapatkan tempat yang baik dan dia otomatis ya, itu yang dibuat dalam hati, memberikan penghormatan kepada orang kaya itu. Sedangkan kepada orang miskin, mereka tidak memberikan penghormatan. Nah, Yakobus mengecam tindakan yang seperti ini. Dan lebih lanjut, Pak, Yakobus memberikan alasan yang bisa jadi untuk orang-orang kaya di waktu itu bisa sangat menyakitkan itu ya. Dengarkanlah saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Tetapi kamu telah menghina orang miskin. Lanjut. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas dan menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi, jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Dan oleh hukum itu, menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab, siapa saja yang menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian saja, ia bersalah terhadap keseluruhannya. Sebab, ianya huruf besar ya, yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi, jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tidak berbelas kasihan akan berlaku atas orang-orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Ini kelihatannya ada macam-macam hal disebutkan di dalam perikop ini ya, di alinea ini. Tapi ya, kita perlu lihat langkah demi langkah. Di ayat 1 sampai dengan 4 tadi, itu kan yang Yakobus mengecam sikap pemimpin umat atau orang yang rumahnya digunakan ya untuk tempat pertemuan karena memberikan perlakuan yang berbeda terhadap orang miskin dan terhadap orang kaya. Nah, dalam pembedaan ini, pimpinan jemaat atau tuan rumah berat kepada orang kaya, lebih menghormati, memperhatikan orang kaya.
Dan kemudian di ayat 5, Yakobus itu memberikan alasan yang menunjukkan bahwa sikap pimpinan jemaat dan tuan rumah tadi salah. Lihat ya, ayat 5 dulu. Dengarkanlah saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Lihat, Tuhan memilih orang-orang yang dianggap miskin untuk 1, kaya dalam iman, 2, menjadi ahli waris dalam kerajaan surga. Tolong Bapak Ibu buka Matius bab 5. Bapak Ibu lihat sabda bahagia. Lihat sabda bahagia. Lihat saja ke ayat 3. Bab 5 ayat 3. Ketemu orang miskin di bab 5 ayat 2, ayat berapa? Ayat 3 tadi. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang empunya kerajaan surga. Nah, kalau yang di surat Yakobus, lihat, orang-orang yang dianggap miskin itu diangkat menjadi ahli waris kerajaan, gitu kan? Orang-orang miskin itu mendapat perhatian dari Tuhan. Itu yang harus diperhatikan. Tuhan memperhatikan orang-orang miskin. Jemaat, pimpinan jemaat dan tuan rumah tadi lebih memperhatikan orang-orang yang kaya. Dengan cara seperti ini, Yakobus menunjukkan sikap kalian terhadap orang miskin itu berlawanan dengan sikap Tuhan terhadap orang miskin. Nah, begitu maksudnya. Nah, kemudian menjadi lebih jelas, Tuhan itu loh memilih orang-orang yang dianggap miskin. Ayat 6, tetapi kamu justru menghina orang-orang miskin. Nah, kemudian berikutnya lagi. Ini agak sulit untuk mungkin nggak ketemu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi kita hanya bisa mencoba memahami dari yang tertulis. Masih di ayat 6. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas dan menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Nah, ini kecaman geser kepada orang-orang kaya. Para pemimpin jemaat, para anggota jemaat sadar, tahu bahwa orang-orang kaya yang mereka hadapi itu bukan orang-orang kaya yang baik, tetapi orang-orang kaya yang, lihat, menindas orang, termasuk sesama anggota jemaat. Termasuk bahkan mereka menyeret para anggota jemaat ke pengadilan. Nah, Bapak Ibu, itu yang saya katakan, kita nggak bisa mencari tahu apa yang terjadi pada waktu itu. Tapi bagaimanapun Yakobus menunjukkan bahwa lihat, orang-orang kaya yang jahat itu yang dihormati oleh para pemuka jemaat. Dan ini sekali lagi yang dikecam oleh Yakobus. Dan kemudian, lalu harusnya bagaimana?
Ya, sederhana saja, diulang lagi ayat 1. Janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Memandang muka. Pilih kasih, pandang bulu. Menghormati orang berdasarkan cincinnya. Itu ya dari dulu sudah ada kan ya. Bapak Ibu pernah nggak dihormati orang gara-gara kunci yang Bapak Ibu gantungkan di pinggang? Bapak Ibu pergi ke tempat-tempat mana kunci mobil lebih dihargai daripada orangnya. Itu dalam dunia dari dulu sampai sekarang tetap ada yang seperti itu. Dan sebaliknya juga ya, ada orang-orang yang memang pengen mau menikmati ketika dihormati berdasarkan apa yang dimiliki. Bukan apa yang ada di dalam hati, bukan apa yang dilakukan, tetapi apa yang ada di yang dipandang sebagai hartanya itu. Itu belum lagi ya. Itu cuma cincin. Mungkin ada kalung, ada emas. Coba kalau ketemu yang pakai gigi emas gitu ya. Terus Bapak-Ibu akan orang yang seperti ini tadi akan ngajak orang itu senyum terus gitu biar kelihatan giginya emas gitu. Dulu nggak ada lagi orang pakai gigi emas sekarang. Nah, sampai di sini Bapak Ibu kita bisa melihat situasi jemaat yang menerima surat dari Yakobus kan. Langsung kita bisa belajar dari sini. Belajar apa? Belajar apa? Macam-macam. Peringatan yang serius adalah iman jangan dilakukan dengan memandang muka. Bapak Ibu yang bertugas di dalam gereja, entah dalam pekerjaan apa, memperhatikan enggak? Pilih-pilih enggak? Sudah bukan waktunya pilih-pilih kan enggak? Yang jadi prodiakon, wah kalau disuruh atau diminta memberi komuni di tempat yang bagus, semangat. Kirain ingat tempat yang akan saya datang itu enggak bagus, pura-pura sakit. Mau sakit apa? Pilih. Sakit perut, sakit gigi gitu. Jadi enggak mau nganter sebenarnya. Kenapa? Enggak enak di sana, jalannya becek. Nah, misalnya kayak gitu. Jangan sampai yang seperti itu terjadi. Itu cerita lama, nggak perlu diulang lagi. Kemudian, ya, saya tidak bisa mengatakan saya sudah mengerjakan semuanya ya. Tapi Bapak Ibu, saya mengajar di tempat yang seperti ini misalnya di Cilanda yang AC-nya bikin orang sampai kedinginan. Ini kan di kota. Ngajar di pelosok yang nggak ada AC, yang sekali ngajar sudah ini baju sudah basah kuyup, nah, saya kerjakan, nggak ada masalah. Nanti akhir bulan saya izin lagi. Izin lagi kemana? Saya mau pergi ke Sumba. Ada yang pernah sampai sana? Ke Keuskupan WT pula. Belum Pak. Nanti. Saya akan ke sana. Saya belum pernah ke sana. Nah, sekalian nanti belajar naik kuda di sana. Tapi ya itu bagian kalau saya pergi ke tempat lain yang bisa jadi Sumba itu juga bukan tempat yang buruk, enggak, tempat bagus. Kenapa? Di keuskupan itu ada tempat untuk menampung para peserta dari paroki-paroki dan itu rumah seperti apa jadinya ya? Seperti rumah retret. Dari di sana kepada saya disampaikan para pastor itu sedikit. Pimpinan umat yang
aktif dan terlibat banyak. Jadi misa tidak bisa terus-menerus dilayani oleh romo. Tapi pemimpin umat bertanggung jawab untuk ibadah, untuk katekese, dan mereka rutin didatangkan dari paroki-paroki mereka, dibawa di keuskupan untuk belajar. Nah, saya mendapat bagian itu nanti. Dan ya, kesempatan untuk ketemu saudara-saudara kita di tempat-tempat yang berbeda. Jadi mereka seperti itu, dan ya walaupun cuma sebentar, tapi nah saya harus sampaikan macam-macam hal. Nanti ketemu ke tempat yang lebih dalam lagi, ke tempat yang dalam lagi. Di satu kesempatan saya pernah dijemput oleh romo paroki untuk ngajar di parokinya 12 jam dari Palangkaraya ke pedalaman. 12 jam. Dan yang menjemput pastor parokinya. Wah, itu sudah pekerjaan yang buat mungkin di luar pulau itu hal yang biasa ya. Tapi untuk kita yang dari Pulau Jawa mengalami hal yang seperti itu, oh sudah jelas luar biasa. Dan ya, Bapak Ibu begini, kita punya peran di dalam gereja. Masing-masing punya peran. Ada yang mau mengambil peran dan mengerjakannya. Ada yang sebenarnya punya peran tapi nggak mau ambil bagian lalu pergi dan nggak mau ngapa-ngapain. Ya, mungkin istilahnya apa ya? Orang Katolik yang nggak mau repot gitu. Tapi tunggu dulu, ini bukan soal repot atau nggak repot kan? Bapak Ibu kadang juga akan muncul. Yang lain-lain itu lo nggak kerja apa-apa buat gereja kok nggak apa-apa. Kenapa kok saya harus kerja buat Tuhan, buat gereja? Kalau ketemu sikap yang seperti itu, Bapak Ibu langsung tahu itu sikap anak-anak atau sikap orang dewasa. Nggak bisa kita berpikir dengan cara yang seperti itu kan. Dan ketika saya mengambil peran, ketika kita semua mengambil peran di dalam gereja, Bapak Ibu, yang kita layani, yang kepadanya kita bekerja, itu kan Tuhan. Bapak Ibu bisa mendengarkan sendiri, Tuhan menghendaki Bapak Ibu melakukan apa? Jangan sampai giliran doa, ketika perlu teriak minta tolong sama Tuhan. Enggak didengerin aja berani marahin Tuhan. Jadi giliran Tuhan manggil, nunjukin tugas, pura-pura enggak dengar gitu ya. Udah pura-pura enggak dengar, nanti butuh lagi, datang lagi kepada Tuhan. Dan begitu seterusnya. Nah, dan dalam hal ini Bapak Ibu, kalau kita belajar dari surat Yakobus ini tadi, relasi kita dengan Tuhan akan menentukan bagaimana kita bersikap terhadap sesama kok. Bekerja untuk Tuhan, memang batasnya bukan hanya di dalam gereja ya. Bukan hanya di lingkungan gereja, bukan hanya di antara sesama orang yang percaya, tapi juga bisa jadi Tuhan menugaskan kita untuk pekerjaan yang lebih luas daripada itu. Tetapi peringatan dari Yakobus sekali lagi, jangan memandang muka. Jangan pilih kasih dalam bersikap sebagai orang yang percaya. Nah, kemudian lebih lanjut, ini Yakobus memberikan keterangan di ayat 8. Jikalau kamu menjalankan hukum yang tertulis, hukum terutama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Kalau kamu mengasihi sesama seperti kamu mengasihi dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka seperti dalam pertemuan jemaat tadi, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Kamu mengatakan, ya kami melakukan hukum yang terutama, mengasihi sesama seperti diri kami sendiri.
Yakobus mengatakan, tapi kamu memandang muka, tetapi kamu pilih kasih. Itu artinya, kamu menuruti poin hukum yang satu, tetapi mengabaikan, melanggar poin hukum yang lain. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab siapa saja yang menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian saja, ia bersalah terhadap seluruhnya. Macam-macam hukum dalam Taurat sudah dikerjakan. Tapi ada yang dilanggar. Dikasih contoh di ayat 11. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Tuhan yang memberikan perintah supaya orang jangan berzina, Tuhan juga memberikan perintah jangan membunuh. Jadi, jika kamu tidak berzina, tapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Iya, saya tidak pernah berzina, cuma membunuh gitu. Iya, saya nggak membunuh sih, cuma memberikan kesaksian dusta gitu. Saya nggak membunuh, saya tidak bersaksi dusta. Saya cuma menculik terus jual orang. Ya percuma. Kalau orang mau melakukan perintah Tuhan, lakukan semuanya. Bukan pilih-pilih. Begitu maksudnya. Bagaimana orang mengatakan, aku tidak melanggar hukum Tuhan karena aku mengasihi sesama seperti diri sendiri. Tapi orang ini nggak nyadar. Dia pilih kasih, mengasihi, menghormati orang yang dia pandang kaya, lalu menghina orang miskin. Nggak bisa orang berlaku seperti itu. Ketika orang memperhatikan, memahami hukum Tuhan, dengarkan semuanya, pahami semuanya, kerjakan semua. Begitu maksudnya. Nah, kemudian kita beralih ke yang berikutnya. Atau ada yang mau disampaikan sampai di sini? Apakah ada yang mau ditanyakan sebelum pindah ke iman dan perbuatan ini? Kalau nggak ada, kita ayat 14. Ya, apa yang disampaikan sebenarnya masih nyambung dengan pembicaraan yang baru saja kita lihat ya. Apakah gunanya saudara-saudara jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makan sehari-hari, dan seorang di antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah pakaian hangat dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian pula halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Nah, lihat ilustrasinya dulu ya. Lihat ke ayat 5. Ada seorang saudara nggak punya pakaian, nggak punya makanan. Dan orang ini mau melakukan perjalanan. Lalu seorang dari antara kamu, seorang anggota jemaat, menyampaikan, saudara, selamat jalan ya. Kenakan pakaian hangat, supaya kamu tidak kedinginan di jalan. Terus, dia juga mengatakan, jangan lupa makan ya sampai kenyang. Karena kamu mengadakan perjalanan, kalau kamu tidak makan, kamu tidak punya tenaga, kamu bisa jatuh pingsan di jalan.
lihat, pesan ini disampaikan kepada orang yang nggak punya pakaian, nggak punya makanan, dan mengadakan perjalanan. Ada manfaatnya nggak bicara kayak gitu? Nggak ada gunanya, nggak ada artinya. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Nah, Yakobus menggunakan ini untuk ilustrasi ini ya, untuk menjelaskan iman ya yang tidak disertai perbuatan, maka dikatakan iman itu mati. Dan lihat ayat 14, apa gunanya saudara-saudara jika seseorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan. Ada gunanya enggak iman itu? Iman itu bisa menyelamatkan enggak? Jawabannya, enggak ada gunanya. Seperti dalam ilustrasi tadi. Iman yang tidak disertai perbuatan, atau orang yang mengatakan, aku punya iman, tapi aku enggak peduli dengan perbuatanku. Enggak ada gunanya itu untuk keselamatan. Belum selesai. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Ini Yakobus seperti menentang lawan bicara ya. Padamu ada iman, padaku ada perbuatan. Dan Yakobus mengatakan, tunjukkan imanmu tanpa perbuatan. Aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik. Tetapi setan-setan pun percaya akan hal itu dan gemetar. Jadi apa bedanya orang Katolik dengan setan? Jangan bilang nggak ada bedanya. Kalau sampai nggak ada bedanya, masalah. Kalau orang bertanya, apakah setan itu percaya kepada Tuhan? Percaya. Bapak Ibu, tolong ingat-ingat. Pernah percaya kepada Tuhan dan menjadi gemetar? Belum tentu. Setan sudah percaya kepada Tuhan, percayakan adanya Tuhan, dan gemetar. Kalau urusannya hanya percaya, dalam arti menerima sesuatu sebagai kebenaran, setan itu juga percaya bahwa Allah itu ada, Allah itu berkuasa. Setan percayakan hal itu. Tapi Bapak-Ibu pernah nggak mendengar setan yang taat kepada Tuhan? Setan yang melakukan perintah Tuhan? Enggak ada. Kalau orang memang percaya kepada Allah, maka dia akan menunjukkan kepercayaannya itu dengan perbuatannya. Nah, kemudian lihat ayat 20. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Di ayat 17, mati. Di sini iman yang kosong. Nah, kemudian di ayat 21 ini ditunjukkan contoh dari kehidupan Abraham. Dan dalam hal ini Bapak Ibu, bisa jadi Yakobus dianggap berlawanan dengan Paulus.
Karena orang beranggapan Paulus itu mengatakan manusia diselamatkan oleh iman, bukan oleh perbuatan. Orang memandang, orang yang saya sebut ini tadi yang memandang, iman dan perbuatan itu dua hal yang terpisah. Apakah Paulus berpikir begitu? Saya kok enggak yakin. Nanti justru yang akan kita lihat, iman dan perbuatan enggak bisa terpisah gitu ya. 21. Bukankah Abraham, Bapak kita, dibenarkan berdasarkan perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak, anaknya, di atas mezbah. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan demikian, genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi, kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Nah, kita lihat Abraham. Abraham disebut sebagai orang beriman, bapak orang beriman. Bapak Ibu bisa mengingat poin-poin dalam kehidupan Abraham. Kejadian 12, Abraham dipanggil oleh Allah. Pergilah dari negerimu, dari rumah bapamu, ke negeri yang akan ku berikan kepadamu. Nah, Abraham percaya? Iya, dia percaya. Percaya Abraham itu tidak sama dengan, oh Tuhan mau memberikan kepadaku tanah. Terima kasih Tuhan. Dia mengerti, dia paham, tapi diam saja. Nah, tandanya apa Abraham percaya bahwa Allah akan memberikan kepadanya tanah. Abraham benar-benar meninggalkan negerinya, meninggalkan kaum keluarganya, mengikuti Tuhan. Kemudian Tuhan juga berjanji kepada Abraham bahwa dia akan menjadi bangsa yang besar. Anaknya, keturunannya akan banyak. Ini berat untuk Abraham. Karena ketika Abraham meninggalkan negeri, Abraham berumur 75. Sarai umurnya 65. Setelah nunggu 25 tahun, baru Abraham mendapatkan satu orang anak. Bangsa yang besar ini di mana? Belum diberikan. Ketika kemudian Abraham diminta untuk mempersembahkan Ishak, anaknya, Abraham mengerjakan itu. Abraham percaya kalau dia akan menjadi bapak bangsa yang besar. Iya, dia percaya. Tapi sekali lagi, kepercayaannya bukan soal, ya saya menerima firman Tuhan itu sebagai yang benar. Itu penting ya. Tetapi nggak cukup. Ketika Abraham diminta untuk mempersembahkan Ishak, orang akan mengatakan itu tindakan bodoh, tindakan yang kacau. Kamu mendapat janji untuk menjadi bangsa yang besar, kok punya anak satu minta dikorbankan. Jangan-jangan itu bukan suara Tuhan lagi, gitu. Tapi Abraham mengerjakan. Dia percaya kepada Tuhan, maka dia mengambil Ishak untuk dipersembahkan sebagai korban. Nah, sekarang Bapak Ibu, ini harus dibuka ini ya. Kejadian 22. Silakan dibuka Kejadian 22.
Lihat di ayat 1. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman, Abraham, sautnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasih, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria, persembahkanlah di sana sebagai korban bakaran. Nah, Abraham mengerjakan perintah Tuhan itu. Lihat ke ayat 9. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah, menyusun kayu, mengikat Ishak, meletakkan Ishak di atas mezbah, di atas kayu api. Habis itu, Abraham mengulurkan tangan, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Itu kan tindakan semua. Nah, kemudian setelah itu, kita sudah tahu Tuhan mencegah Abraham melakukan tindakan itu. Ayat 12 sekarang. Jangan bunuh anak itu, jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan kau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Bapak Ibu, tolong perhatikan, engkau takut akan Allah. Apa yang membuat Tuhan ambil simpulan bahwa Abraham takut akan Allah? Dari mana Tuhan mengambil kesimpulan kalau Abraham itu takut akan Allah? Ya, itu lihat di ayat 9 dan 10. Mau mengorbankan Ishak, walaupun dia sudah mendengar Tuhan berbicara, keturunannya akan menjadi bangsa yang besar, dan keturunan yang dimaksud itu akan lahir sebagai keturunan Ishak. Kemudian sekarang ditunjukkan di bagian berikutnya, masih di bab 22 kitab Kejadian, ayat 15. Aku bersumpah demi diriku sendiri, karena engkau telah berbuat demikian dan kau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut, dan seterusnya. Nah, iman Abraham terungkap di dalam tindakan, di dalam perbuatannya. Kembali ke Yakobus bab 2 ayat 22. Kamu lihat, dalam kehidupan Abraham, iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Kemudian Bapak Ibu, ke ayat 25 kita diberi contoh yang lain lagi ya. Bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan berdasarkan perbuatan-perbuatannya? Di Alkitab Bapak Ibu, titik apa koma setelah perbuatannya itu? Titik apa koma tanda bacanya? Koma. Jangan diganti titik ya. Bacanya juga. Kalau hanya berhenti di situ, Rahab pelacur itu dibesarkan berdasarkan perbuatan-perbuatannya. Kalau hanya sampai di situ, perbuatannya apa? Pelacur. Iya. Nggak mungkin. Nggak mungkin itu yang membuat dia dibenarkan. Tetapi lanjutannya, ketika ia menyembunyikan orang-orang suruhan itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Nah, ini kita lihat sebentar Bapak Ibu. Silahkan membuka kitab Yosua bab 2. Yosua. Yosua bab 2.
Lihat dulu ke ayat 1. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Bapak Ibu, Yosua itu mantan agen rahasia ya. Dia adalah mata-mata yang dikirim oleh Musa untuk mengintai Kanaan. Bilangan bab 13. Tapi waktu itu Musa membiarkan para mata-mata bicara terang-terangan di hadapan orang Israel sehingga orang Israel kacau dan mau pulang ke Mesir. Nah, berangkat dari pengalaman itu, Yosua yang mau merebut Kanaan mengirim mata-mata diam-diam. Dan kota pertama yang dituju akan dikuasai itu adalah Yeriko. Nah, masih di ayat 1, Yosua 2 ayat 1. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab. Lalu tidur di situ. Kenapa? Ini mata-mata perginya kok ke tempat pelacur. Dulu nggak ada media sosial ya, tapi media komunikasi, informasi itu bisa mengalir. Ini salah satunya ya lewat ini, lokalisasi ini. Nah, Rahab, pelacur itu benar-benar memberikan keterangan yang diperlukan oleh mata-mata tadi. Sekarang silahkan ke ayat 8. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas sotoh tempat mereka disembunyikan ya. Jadi Rahab itu menyembunyikan 2 mata-mata di atas sotoh. Kalau mau lihat di ayat 6. Perempuan itu menyuruh keduanya naik ke sotoh rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas sotoh itu. Nah, Rahab bicara kepada 2 mata-mata sebelum mereka tidur. Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Tebro di depan kamu dan seterusnya. Rahab memberikan informasi bahwa penduduk Yeriko, warga negeri atau penduduk negeri Kanaan takut kepada orang Israel. Nah, kemudian sekarang ini pagi-pagi ya, ayat 15. Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya itu terletak pada tembok kota. Jadi pada tembok itulah ia diam. Berkatalah ia kepada mereka, pergilah ke pegunungan, supaya pengejar-pengejar itu jangan menemui kamu, dan persembunyilah di sana 3 hari lamanya, sampai pengejar-pengejar itu pulang. Kemudian bolehlah kamu melanjutkan perjalananmu. Nah, itu Bapak Ibu yang dilakukan oleh Rahab. Dan nanti ketika orang Israel mengalahkan Yeriko, penduduk Yeriko itu dipersembahkan kepada Tuhan, dibunuh. Tetapi Rahab itu diselamatkan. Rahab dikatakan ini seorang pelacur. Tapi dikatakan kembali ke Yakobus bab 2 ya, dibenarkan berdasarkan perbuatannya. Perbuatan yang mana? Itu menyembunyikan orang-orang suruhan, mata-mata yang dikirim oleh Yosua, dan kemudian menolong mereka lolos melalui jalan lain. Rahab itu benar dibenarkan dan kemudian diselamatkan ketika orang Israel menyerbu Kanaan karena perbuatannya. Nah, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati,
Demikian juga iman tanpa perbuatan mati. Ini 3 kali dikatakan iman itu tanpa perbuatan mati, kosong, mati lagi. Nah sekarang begini, Bapak Ibu, iman itu kelihatan apa enggak? Kalau Bapak Ibu videonya di on kan, saya tahu, saya bisa lihat iman Bapak Ibu. Saya bisa lihat. Nah sekarang begini maksudnya, ya udah saya ambil contoh kalau di kelas saja ya. Saya ambil contoh yang di kelas. Kalau Bapak Ibu belajar di kelas, di ruangan gitu ya. Nah, saya kan minimal kita pernah ketemu kan ya. Bapak Ibu, saya mungkin pernah mengatakan kepada Bapak Ibu adalah orang-orang yang rendah hati. Di mana rendah hatinya kelihatan? Suruh buka Alkitab, buka. Suruh baca, baca. Gitu kan? Itu kan tanda orang rendah hati. Maka maka saya ambil contohnya yang di kelas. Itu jelas sekali kelihatan, dari depan kelihatan sekali itu kerendahan hatinya itu kayak apa, itu kelihatan beneran. Atau sekarang kalau geser bicara tentang iman gitu ya. Bapak Ibu, tolong mengingat kata-kata ini. Ketika melihat iman mereka. Bapak Ibu ingat ini dalam peristiwa apa Yesus bicara kayak gini. Ini kata-kata Tuhan, kata-kata di dalam Injil. Bapak Ibu boleh lihat Injil Markus ya. Yang paling jelas itu kita bisa lihat di Injil Markus. Bapak Ibu bisa minta tolong carikan Yesus yang menyembuhkan orang lumpuh itu. Itu adanya di bab berapa? Injil Markus. Dari depan coba. Bab berapa, Bu? Bab 2 bukan. Bab 2 ya. Kita lihat bab 2. Jadi ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosa-dosamu sudah diampuni." Ada di ayat berapa? Ternyata, Bapak Ibu lihat kan, iman itu kelihatan kan. Dan kelihatan di mana? Bagaimana Yesus menyimpulkan orang itu punya iman, bagaimana Yesus melihat iman mereka. Bapak Ibu lihat ke ayat 4. Orang yang menggotong orang lumpuh itu membongkar atap supaya bisa membawa orang lumpuh itu ke hadapan Yesus. Iman diungkapkan dalam perbuatan. Nah, kalau iman yang tanpa perbuatan berkaitan dengan orang lumpuh ini, mereka itu percaya kalau Yesus bisa menyembuhkan. Ya udah gitu aja. Menerima sebagai kebenaran bahwa Yesus itu bisa menyembuhkan. Kalau hanya seperti itu, apakah si lumpuh bisa jalan lagi? Enggak. Yang kita lihat, orang yang menggotong orang lumpuh itu berpikir pintu penuh orang, rumah sudah penuh. Bagaimana caranya membawa si lumpuh ke hadapan Yesus? Mereka berpikir dan kemudian bertindak karena percaya bahwa Yesus bisa menyembuhkan. Maka orang-orang itu membongkar atap untuk membawa si lumpuh kepada Yesus. Nah, Bapak Ibu, yang berikutnya yang perlu kita lihat, apakah ini berlawanan dengan kata-kata Paulus? Kata-kata Paulus yang mana?
Itu kalau Bapak Ibu ketemu dengan orang-orang yang belajar atau ya mengambil ayat ini untuk bicara tentang iman, Bapak Ibu bisa jadi ya ini yang seringkali jadi persoalan. Lihat sekarang beralih ya ke surat Roma bab 3. Manusia dibenarkan karena iman, bukan karena melakukan hukum Taurat. Jadi yang dianggap benar oleh Allah itu adalah yang percaya kepada Tuhan, bukan yang melakukan hukum Taurat. Tapi kemudian, apakah kemudian Paulus sama sekali tidak mengajarkan bagaimana orang berbuat, menjalani hidup? Sudah pasti salah kalau orang mengatakan seperti itu. Coba sekarang Bapak Ibu lihat ke bab 6, masih di surat Roma ya. Kalau orang itu percaya bahwa Yesus di kayu salib menghapus dosa setiap orang, apakah percaya itu cukup? Iya, saya percaya Yesus menghapus dosa semua orang termasuk doaku. Terima kasih Yesus. Kalau hanya sampai di seperti itu, memakai kata-kata Yakobus tadi, enggak bisa yang kayak gitu menyelamatkan. Kalau membaca bab 6, coba lihat ke ayat 1. Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah anugerah itu? Ayat 6. Manusia lama turut disalibkan, lihat, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Kalau orang percaya bahwa Yesus menghapus dosa setiap orang, maka kepercayaan itu dilakukan dengan tidak membiarkan diri menjadi budak dosa. Atau lihat juga di ayat 12. Hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana. Itu tanda kalau orang percaya. Lebih lanjut. Sekarang silahkan ke bab 12, masih surat Roma. Bab 12 ya. Itu bisa dikatakan seluruh bab 12, khususnya dari ayat 9. Itu isinya adalah bagaimana bersikap terhadap orang lain. Kemudian bab 13 ayat 10. 13 ayat 10. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Apakah Paulus tidak pernah bicara tentang Allah yang mengasihi dan lalu tidak bicara tentang mengasihi sesama? Pasti nggak baca surat Roma dan Galatia dengan lengkap. Kalau orang membaca surat Galatia, surat Roma dengan lengkap, orang tidak akan mengatakan Paulus mengatakan yang penting iman, perbuatan nggak penting. Itu malah tidak ada kutipannya. Di mana ada kalau Bapak Ibu bisa menemukan. Bahkan di surat Galatia, Paulus mengatakan, maksudku ialah supaya kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh. Dan orang yang dipimpin oleh roh akan melakukan yang benar, yang baik, yang sesuai dengan kehendak Allah. Jadi Bapak Ibu, malam ini yang kita diskusikan, ya ini lebih ke pemahaman tentang apa yang tertulis ya. Mungkin minggu depan saya masih akan ya sedikit refleksi tentang teks ini.
Begitu dulu Bapak Ibu untuk malam hari ini. Terima kasih dan selamat malam. Ya, baik Pak Seto. Terima kasih banyak Pak. Malam hari ini kita dicerahkan iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Baik, Bapak Ibu kita akan masih lanjut di minggu depan. Pak Seto akan melanjutkan surat Yakobus ini. Mari kita tutup pertemuan malam hari ini dengan doa. Silakan Pak Roy. Mari Bapak Ibu kita satukan hati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang mengasihi, puji syukur dan terima kasih atas satu lagi pertemuan yang memberi pesan iman yang begitu luar biasa dari surat Yakobus Bapak. Kami diberikan pencerahan, diberikan pemahaman yang lebih dalam lagi melalui Pak Seto pemimpin kami Bapak. Kami yakin dan percaya karya-Mu yang bekerja Bapak, sehingga semua yang kami dengarkan benar-benar membawa pengalaman iman yang baru, memberikan kesan yang baru. Agar kami menjadi umat yang tidak berlaku sesuai dengan kehendak-Mu, memandang muka, dan juga tidak pernah mau melakukan sesuatu yang baik demi kemuliaan Nama. Maka kami mohon berkatilah Pak Seto, berkatilah kami Bapak, setelah hadir dalam pertemuan Herenimus ini Bapak, hingga kami semua semakin diteguhkan, semakin dikuatkan, dan tetap tekun dan setia memuliakan nama-Mu dan seluruh aktivitas kami Bapak. Doa syukur dan permohonan ini selalu kami mohon demi Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Ibu Ya, terima kasih.